Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazal Maruf dengan NIM 10.924.00016. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang eh, rangkuman video pemaparan materi dari bab 1 sampai bab 11. Nah, saya di sini ingin meringkas apa saja yang saya dapat di pelajaran fisika 3 semester 3 ini. Nah, saya di sini sudah membuat Word rangkuman fisika 3 dari bab 1 sampai 11. Oke, mungkin bisa saya mulai. Nah, bab 1 itu ada suhu dan kalor. Nah, suhu itu apa sih? Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda berkaitan dengan energi kinetik rata-rata partikel. Makna fisik, suhu tinggi, partikel bergerak cepat, suhu rendah, partikel bergerak lambat, suhu menentukan arah aliran kalor. Nah, yang kedua itu ada hukum nol termodinamika. Apa itu? Jika dua sistem masing-masing setimbang termal dengan sistem ketiga, maka keduanya setimbang satu sama lain. Maknanya apa sih? Menjadi dasar pengukuran suhu dan penggunaan termometer. Nah, yang ketiga itu ada skala suhu. Nah, di sini itu ada Celcius, ada Kelvin, satuannya SI, ada Fahrenheit, satuannya F. Nah, rumus konversinya itu ada di sini. T dalam kurung K sama dengan T dalam kurung Celcius plus 273. Nah, KI ini adalah Kelvin. Nah, kalau T Fahrenheit satu sama dengan 9/5 T kali Celcius plus 32. Nah, di catatan di sini, semua rumus termodinamika adalah harus Kelvin. Oke, lanjut. Yang keempat adalah kalor. Ada kalor. Apa sih kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, sifat pentingnya apa aja? Yang pertama, mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Satuannya adalah joule. Nah, terus mengubah energi dalam, suhu atau wujud zat. Oke, lanjut ke kalor jenis. Kalor jenis itu menyatakan kemampuan zat menyerap kalor. Nah, rumus kalornya itu ada Q sama dengan MC delta T. Keterangannya, Q itu adalah kalor J, M itu massa, C itu kalor jenis, delta adalah perubahan suhu, delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, makna fisiknya itu adalah semakin besar C-nya atau kalau jenisnya, maka zat makin sulit berubah suhu, contohnya air. Oke, lanjut yang keenam adalah kapasitor kalor. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat. Nah, C itu sama dengan MC dan Q sama dengan C delta T. Oke, lanjut ke perubahan wujud zat. Terjadi saat kalor diberikan atau dilepas tanpa perubahan suhu. Contohnya adalah mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Lanjut ke 8 adalah kalor laten. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat Q sama dengan ml. Jenisnya itu adalah LV, itu adalah kalor laten lebur, dan LV adalah kalor laten uap. Oke, lanjut dengan sebelah diagram pemanasan. Itu ada garis miring suhu rendah dan garis datar perubahan wujud. Lanjut, yang selanjutnya adalah asas Black atau pertukaran kalor. Dalam sistem tertutup adalah Q lepas sama dengan Q terima atau hmm, delta Q sama dengan 0. Oke, lanjut ke 11 adalah ringkasan rumus bab 1, yaitu ada Q sama dengan MC delta T, Q sama dengan ML, C sama dengan MC, T Kelvin sama dengan T Celsius plus 27Q, dan oh ya ini sigma Q. Dan sigma Q sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke bab kedua, yaitu perpindahan panas atau heat transfer. Oke, yang pertama pengertian pemindahan panas. Apa sih itu? Perpindahan panas adalah proses berpindahnya kalor dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Tujuan perpindahannya adalah untuk mencapai kesetimbangan termal. Nah, untuk kondisinya itu adalah perpindahan panas tanpa perpindahan massa. Terjadi terutama pada benda padat. Contohnya adalah sendok logam menjadi panas saat ujungnya dicelupkan ke air panas. Oke, untuk rumusnya itu ada Q per T sama dengan IA
dikali delta T per L. Keterangannya Q adalah kalor, T adalah waktu, K adalah konveksi konduksi termal, satuannya W per M kali K, dan A itu adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Delta T adalah beda suhu, satuannya Kelvin, L adalah panjang bahan, satuannya meter. Oke, makna fisiknya itu adalah K itu besar, itu untuk mengantar panas baik logam. L besar itu adalah panas sulit mengalir, A besar adalah panas lebih cepat mengalir. Nah, untuk konveksinya itu adalah perpindahan panas disertai massa jenis. Nah, untuk jenis konveksinya itu ada alami, itu akibat perbedaan massa jenis, dan paksa dibantu kipas atau pompa. Nah, rumus konveksinya itu adalah Q per T sama dengan HA kali TS per TIV. Untuk keterangannya H adalah koefisien konveksi, TS adalah suhu permukaan, TF adalah suhu fluida. Oke, di sini ada makna fisiknya itu adalah perbedaan suhu menyebabkan perbedaan massa jenis, yaitu fluida bergerak. Nah, yang keempat adalah radiasi, yaitu adalah perpindahan panas tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Untuk rumusnya adalah Stefan Boltzmann, yaitu P sama dengan sigma AT pangkat 4, yaitu P itu daya radiasi, satunya W, sigma adalah nilainya itu 5,67 kali 10 pangkat minus 8 W per meter pangkat 2 K pangkat 4. Untuk A itu adalah luas permukaan, T adalah suhu mutlak, satuannya adalah Kelvin. Nah, yang selanjutnya itu ada radiasi benda nyata. Untuk benda nyata itu sama dengan tidak hitam sempurna, karena P epsilon sigma A T pangkat 4 adalah epsilon emisivitas 0-1. Makna fisiknya itu semakin besar emisivitas, semakin baik memancarkan panas. Nah, terus yang selanjutnya itu 6 itu perpindahan panas bersama atau kombinasi. Dalam kehidupan nyata, konduksi, konveksi, dan radiasi terjadi bersamaan. Contohnya adalah panci memasak, konduksi dari api ke panci, konveksi dari air di dalam panci, radiasi adalah panas dari api. Oke, yang ketujuh adalah ringkasan rumus bab 2. Di sini ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi itu Q per T Ka delta T per L cube. Untuk konveksi Q per T sama dengan H kali A dalam kali TS min TF. Untuk radiasi adalah P sigma A T pangkat 4. Nah, inti bab 2 itu adalah panas perpindahan karena beda suhu. Ada 3 mekanisme, yaitu konveksi, konveksi, dan radiasi. Untuk kondisi itu tanpa perpindahan zat, konveksi itu dengan perpindahan zat, dan radiasi adalah tanpa medium. Oke, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu gas ideal dan teori kinetik gas. Nah, pertama kita dari gas ideal. Apa sih pengertiannya? Gas ideal adalah model gas sederhana yang diasumsikan, yaitu partikel gas sangat kecil atau volume diabaikan. Tidak ada gaya tarik antar partikel, terus tumbuhkan antar partikel dan dinding bersifat elastis, dan partikel bergerak cepat. Model ini memudahkan perhitungan dan cukup akurat pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Yang kedua adalah besaran pada gas, yaitu ada tekanan yaitu tekanan P, volume, suhu, dan jumlah mol. Ketiga adalah persamaan gas ideal. Rumusnya itu PV sama dengan nRT. Cara membacanya adalah P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Keterangannya P adalah tekanan, satunya PA, V adalah volume, satunya meter, pangkat 3, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas ideal. Terus ada lagi di sini R itu 8,31. Terus T itu suhu mutlak. Nah, catatan pentingnya nih, suhu harus dalam Kelvin. Jika salah satu besarannya berubah, yang lain ikut berubah. Yang keempat adalah hukum-hukum gas. Itu khusus. Itu yang pertama adalah hukum Boyle. Yaitu suhunya tetap. Itu rumusnya itu P1V1 sama dengan P2V2. Maknanya volume gas berbanding terbalik dengan tekanan. Yang kedua itu ada rumus hukum Charles. Tekanannya tetap. Untuk rumusnya itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Maknanya volume gas banding dengan suhu mutlak. Nah, yang ketiga itu ada hukum Gay-Lussac, yaitu rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini volumenya mah tetap, maknanya tekanan gas banding dengan suhu mutlak. Nah, di sini ada juga teori kinetik gas.
Inti teori dari ini tuh adalah gas terdiri dari partikel kecil yang bergerak bebas. Tekanan gas berasal dari tumbukan partikel dengan dinding. Energi kinetik gas bergantung pada suhu. Nah, di sini juga ada energi kinetik rata-rata gas. Untuk rumusnya adalah IK sama dengan 3 per 2 KT. Cara membacanya energi kinetik sama dengan 3 per 2 dikali K dikali T. Keterangannya K itu adalah konstanta Boltzmann. Ini untuk K kecil. Nah, untuk K yang selanjutnya itu loh, angkanya itu 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per K. Untuk T adalah suhu mutlak. Nah, di sini ada makna fisiknya itu adalah energi kinetik gas hanya bergantung suhu, tidak bergantung pada massa atau jenis gas. Oke, kita lanjut ke hubungan energi kinetik dan gas ideal. Energi kinetik total gas itu rumusnya I total sama dengan 3 per 2 nRT, yang artinya semakin tinggi suhu, semakin energi kinetik total semakin besar. Nah, untuk ringkasan rumus bab 3 adalah ini yang tadi saya sudah bacakan. Ada gas ideal, Boyle, Charles, Gay-Lussac, dan energi kinetik. Nah, untuk inti dari bab 3 itu adalah gas ideal adalah model penyederhanaan. Semua hukum gas berasal dari persamaan gas ideal. Untuk energi kinetik gas ditentukan oleh suhu. Oke, kita masuk ke bab 4 adalah termodinamika. Hukum satu termodinamika. Untuk pengertian termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum antar kalor, usaha, dan energi dalam suatu sistem. Dan selanjutnya itu adalah sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah bagian alam semesta yang dikaji, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, terus di sini ada jenis sistem termodinamika. Yang pertama ada sistem terbuka, yaitu massa dan energi dapat keluar masuk. Dan kedua itu sistem tertutup, hanya energi yang dapat berpindah. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi, yang artinya tidak ada pertukaran apapun. Nah, untuk selanjutnya ada energi dalam atau internal energy, yaitu artinya energi dalam atau U adalah total energi mikroskopik dalam sistem, meliputi ada energi kinetik partikel dan energi potensial antar partikel. Energi dalam bergantung pada suhu sistem. Terus yang selanjutnya adalah usaha. Usaha terjadi ketika sistem mengalami perubahan volume akibat gaya luar atau tekanan. Untuk rumus usaha gas itu adalah W sama dengan P kali delta V. Itu adalah W sama dengan P dikali delta V. Oke. Selanjutnya adalah hukum satu termodinamika. Bunyi hukum satu adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Rumus hukum yang pertama adalah delta U sama dengan Q per Q min W. Oke. Untuk keterangannya, delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor yang diterima, W adalah usaha yang dilakukan sistem. Makna fisik hukum satu adalah kalor masuk sama dengan energi dalam bertambah. Sistem melakukan usaha sama dengan energi dalam berkurang. Kalor bisa berubah menjadi usaha atau energi dalam. Nah, selanjutnya adalah proses termologi penting. Di sini dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah isohorik atau volume tetap. Untuk rumusnya adalah delta V sama dengan nol, sama dengan W sama dengan nol. Untuk delta U sama dengan Q. Untuk isotermal atau suhu tetap itu delta T sama dengan nol atau delta U sama dengan nol. Jadi Q sama dengan W. Untuk isobarik atau tekanan tetap itu rumusnya W sama dengan P kali delta V. Nah, selanjutnya ada adiabatik atau tanpa kalor. Rumusnya itu adalah Q sama dengan nol atau delta U sama dengan min W. Untuk diagram P min V-nya adalah diagram tekanan volume digunakan untuk menunjukkan proses termodinamika dan menentukan usaha atau luas di bawah kurva. Oke, untuk ringkasan rumus bab 4 adalah ini. Untuk inti bab 4-nya itu adalah energi bersifat kekal. Kalau dan usaha memengaruhi energi dalam. Jenis proses menentukan hubungan Q, W, dan delta U. Oke, kita masuk ke bab 5 adalah hukum dua termodinamika dan mesin kalor. Nah, di sini adalah hukum dua termodinamika. Makna hukumnya itu adalah membahas arah alami perpindahan energi dan menyatakan bahwa tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha. Untuk pernyataan hukum dua adalah yang pertama, pernyataan Kelvin Planck tidak mungkin membuat mesin kalor yang mengubah seluruh kalor yang diterima menjadi usaha tanpa tanpa sisa kalor. Untuk pernyataan Clausius,
Kalor tidak dapat berpindah sendiri dan benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa bantuan usaha luar. Oke, ini kita langsung membahas mesin kalor, yaitu pengertiannya adalah mesin kalor adalah alat yang pertama, menyerap kalor dari reservoir panas, terus mengubah sebagian kalor menjadi usaha, dan membuang sisa kalor ke reservoir dingin. Untuk skema mesin kalornya adalah QH itu adalah kalor dari sumber panas, W adalah usaha, QC sama dengan kalor ke sumber dingin. Nah, sebenarnya adalah efisiensi mesin kalor. Itu untuk rumusnya adalah mu sama dengan W per QH. Oke, cara rumusnya eta, oh ya ini eta. Eta sama dengan W dibagi Q kali H. Untuk hubungan usahanya adalah W sama dengan QH min QC. Efisiensi dalam kalorinya adalah eta QH per QC per QH. Maknanya adalah efisiensi selalu kurang dari 100%. Semakin kecil QC berarti semakin besar efisiensi. Nah, selanjutnya adalah mesin Carnot. Pengertian adalah mesin Carnot adalah mesin kalori ideal dengan efisiensi maksimum yang tidak dapat dilampaui mesin nyata. Untuk efisiensi mesin Carnot adalah eta C sama dengan 1 min TC per TH. Oke, catatan pentingnya adalah suhu harus dalam Kelvin. Efisiensi hanya bergantung pada suhu. Nah, kulkas dan pompa kalor selanjutnya. Itu pertama ada kulkas. Alat yang memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan bantuan usaha. Untuk koefisien performanya adalah atau COP kulkas adalah COP kulkas sama dengan QC per W. Selanjutnya adalah pompa kalor berfungsi memanaskan ruangan. COP pompa kalor itu COP pompa sama dengan QH per W. Untuk entropinya adalah pengertiannya itu ukuran ketidakteraturan sistem. Untuk perubahan entropi adalah delta S sama dengan Q per T. Untuk mana entropinya adalah proses alami sama dengan entropi bertambah. Atau entropi alam semesta tidak pernah berkurang. Untuk ringkasan rumus bab 5 adalah seperti ini yang sudah saya bacakan di atas. Untuk inti bab 5 adalah tidak semua kalor bisa menjadi usaha. Mesin kalor punya batas efisiensi. Entropi menentukan arah proses alam. Oke, selanjutnya adalah bab 6. Aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan hukum termodinamika itu adalah tidak hanya teori, tetapi digunakan dalam alat rumah tangga, mesin, dan sistem alam. Yang kedua adalah mesin pembakaran dalam. Pengertiannya adalah mesin pembakaran dalam adalah mesin yang proses pembakarannya terjadi di dalam silinder. Contohnya mesin mobil dan mesin motor. Untuk prinsip kerja singkatnya itu campuran bahan bakar dan udara masuk. Terus dikompresi, habis itu dibakar menghasilkan kalor, dan kalor itu diubah menjadi usaha. Selanjutnya adalah mesin pembakaran luar. Pengertiannya adalah mesin yang pembakarannya terjadi di luar sistem utama. Contohnya mesin uap dan turbin uap PLTU. Oke, kita lanjut ke kulkas atau refrigerator. Prinsip kerjanya adalah kulkas memindahkan kalor dari ruangan dingin ke lingkungan luar dengan bantuan kompresor. Siklus kerja kulkas yaitu adalah evaporasi, menyerap kalor, kompresi, tekanan naik, kondensasi, melepas kalor, dan ekspansi, tekanan turun. Untuk rumus COP kulkas adalah COP sama dengan QC per W. Untuk AC sekarang adalah fungsinya itu AC bekerja sama dan seperti kulkas, tetapi fokus mendinginkan ruangan. Konsep pentingnya kalau dipindahkan dari dalam ruangan keluar, membutuhkan energi listrik. Dan ini adalah pompa kalor atau heat pump. Pengertiannya adalah alat yang memanfaatkan kalor lingkungan untuk memanaskan ruangan. Rumus COP pompa kalor itu adalah COP sama dengan QH per W. Misalnya adalah isolator dan efisiensi energi. Isolator panas itu digunakan untuk mengurangi kehilangan kalor, meningkatkan efisiensi energi. Untuk contohnya ada termos dan dinding berlapis. Selanjutnya ada efisiensi energi dalam kehidupan. Contohnya rumah hemat energi, mesin hemat bahan bakar, teknologi ramah lingkungan. Nah, terus adalah dampak termodinamika pada lingkungan. Yang pertama itu adalah pemborosan energi, yaitu panasnya terbuang. Terus efisiensinya rendah, populasi meningkat. Nah, sekarang ada ringkasan rumus bab 6. Seperti saya dikasih ada dua, ada CP kulkas dan COP pompa kalor. Inti bab 6 adalah termodinamika diterapkan di banyak alat sehari-hari. Terus mesin tidak pernah 100% efisiensi dan efisiensi energi sangat penting bagi lingkungan. Oke, lanjut ke perpindahan panas atau heat transfer. Pengertiannya apa sih? Pengertian adalah proses perpindahan kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah akibat perbedaan suhu.
Jenis-jenis perpindahan panas itu ada tiga. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel secara makroskopik. Contohnya sendok logam panas di ujungnya dan dinding rumah. Untuk rumus konveksi itu adalah QT sama dengan Ka kali delta T per L. Untuk keterangannya adalah ini. Q itu untuk laju kalor, K itu untuk konduksi intermal, A luas penampang, delta T beda suhu, L panjang bahan. Fisiknya adalah semakin besar K, berarti panas lebih cepat mengalir. Logam adalah K besar, K itu kata isolator. Untuk konveksi adalah perpindahan panas melalui fluida, cair atau gas, disertai perpindahan massa fluida. Jenis konveksi itu ada konveksi alami dan konveksi paksa. Untuk konveksi alami itu karena perbedaan massa jenis. Kalau konveksi paksa itu dibantu kipas atau pompa. Untuk rumusnya adalah QT sama dengan H kali A kali delta T. Keterangannya adalah H itu koefisien konveksi. Untuk selanjutnya adalah radiasi. Pengertiannya adalah perpindahan panas tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya panas matahari dan api unggun. Nah, di sini ada hukum Stefan Boltzmann, yaitu P dikali sigma kali AT pangkat 4. Untuk keterangannya di sini sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Untuk T adalah dalam Kelvin. Benda tidak hitam sempurna, yaitu P sama dengan epsilon sigma kali A kali T pangkat 4. Untuk epsilon itu loh emisivitas 0-1. Untuk sigmanya itu adalah sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Untuk T-nya dalam Kelvin. Nah, di sini ada perbandingan konduksi, konveksi, dan radiasi. Mekanismenya itu di sini, untuk mediumnya ini, padat, fluida, dan vakum. Rumusnya adalah seperti di atas. Nah, aplikasi perpindahan panas. Itu ada termos, minim, konduksi, dan konveksi. Jaket menjebak udara. Warna hitam adalah radiasi maksimum. Nah, untuk inti bab 7 itu adalah kalor selalu mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Tiga mekanisme perpindahan panas dan setiap mekanisme punya rumus berbeda. Oke, kita masuk ke bab 8 adalah pengenalan fluida. Pengertian fluida apa sih? Yaitu zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Jenis fluida yaitu ada dua. Pertama ada fluida cair yaitu volume tetap bentuk berubah. Contohnya air dan minyak atau fluida gas. Volume dan bentuk berubah. Contohnya udara. Nah, di sini ada sifat umum fluida, yaitu tidak mampu menahan gaya geser, terus mengalir jika diberi gaya, terus menekan ke segala arah. Massa jenisnya itu adalah massa persatuan volume. Untuk rumusnya itu adalah rho sama dengan M per V. Terangannya rho itu adalah massa jenis, M massa, dan V itu volume. Untuk makna fisiknya itu adalah benda dengan massa jenis besar, yaitu lebih berat per volume. Terus adalah massa jenis penentukan benda tenggelam atau terapung. Untuk berat jenis itu adalah berat persatuan volume. Untuk rumus berat jenis adalah gamma sama dengan rho dikali G. Dan ini ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Rumus tekanan adalah P sama dengan F dibagi A per A. Artinya P tekanan, F adalah gaya, A adalah luas. Ini ada tekanan dalam fluida, yaitu bekerja ke segala arah dan bertambah seiring kedalaman. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis, yaitu adalah tekanan akibat berat fluida itu sendiri. Rumus tekanannya itu adalah P sama dengan rho kali G kali H. Oke, untuk H adalah kedalaman. Untuk makna pentingnya itu semakin dalam berarti semakin besar tekanannya. Tidak bergantung dengan bentuk wadah. Terus selanjutnya adalah tekanan total dalam fluida. Jika ada tekanan luar, misalnya atmosfer dan P total sama dengan P ATM per rho G kali H. Untuk contoh penerapan fluida itu adalah bendungan, penyelam, dan sedotan minum. Untuk bendungan itu lebih tebal di bawah, penyelam itu tekanan meningkat dalam kedalaman, terus sedotan minum akibat perbedaan tekanan. Inti dari bab 8 adalah fluida itu zat yang mengalir. Terus tekanan dipengaruhi gaya dan luas. Terus tekanan fluida bergantung kedalaman dan massa jenis. Oke, masuk ke bab 9 yaitu fluida statis. Untuk pengertian fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam, tidak mengalir. Contohnya air dalam gelas, air di bendungan, dan minyak dalam wadah tertutup.
Untuk tekanan hidrostasis adalah tekanan fluida diam bertambah seiring di kedalaman. Untuk rumusnya adalah P sama dengan rho kali G kali H. Nah, di sini ada hukum Pascal nih. Bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk rumusnya itu ada P1 sama dengan P3 atau F1 per A1 ini sama dengan F2 per A2. Oke, kita lanjut. Makna fisiknya itu gaya kecil dapat mengalir gaya besar bergantung perbandingan luas pang. Untuk contoh penerapannya dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan mesin pres hidrolik. Nah, di sini juga ada hukum Archimedes. Bunyinya itu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Untuk rumusnya gaya bunyi itu adalah P1 sama P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, keterangannya adalah di sini F adalah gaya apung, rho itu adalah massa jenis, dan Vt adalah volume yang tercelup. Untuk keadaan benda dalam fluida adalah tenggelam, layang, dan terapung. Untuk tenggelam itu berarti PB sama dengan PB itu lebih besar daripada PF, dan melayang itu PB sama dengan PF, terapung itu PB lebih kecil daripada PF. Nah, untuk berat benda di dalam fluida, berat semuanya itu berarti W aksen sama dengan W per VA. Maknanya itu benda terasa lebih ringan saat di dalam air. Yang ketujuh, penerapan hukum Archimedes itu adalah kapal laut, kapal selam, hidrometer, dan balon udara. Inti dari bab 9 adalah tekanan fluida diteruskan sama besar atau Pascal. Fluida memberi gaya ke atas, Archimedes, dan massa jenis menentukan terapung atau tenggelam. Oke, kita masuk ke bab 10, yaitu fluida dinamis. Pengertian fluida dinamis yaitu adalah fluida yang sedang mengalir, contohnya air mengalir di pipa dan aliran darah serta aliran udara. Untuk debit alirannya adalah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Untuk rumusnya, Q sama dengan V per T. Cara membacanya adalah Q sama dengan V dibagi T. Keterangannya Q adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Untuk persamaan kontinuitas adalah konsepnya itu untuk fluida tak termapatkan. Massa fluida yang mengalir per detik adalah tetap. Untuk rumus kontinuitas itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Terus di sini ada makna fisiknya itu penampang kecil atau kecepatan besar. Penampang yang besar adalah kecepatan kecil ini adalah kebalikan saja. Oke, kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Konsep dasarnya itu adalah energi fluida sepanjang aliran dalam konstan. Untuk rumus Bernoulli itu adalah P sama dengan P ditambah 1/2 rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Untuk nanti tiap sukunya P adalah energi tekanan, setengah rho V pangkat 2 adalah energi kinetik fluida, dan rho GH adalah energi potensial. Pernapan benar ada pada di sayap pesawat, ventimeter, tabung pitot, dan semprotan parfum. Nah, di sini ada persamaan Bernoulli dua titik. Untuk rumusnya itu adalah ditambah 1/2 pi V pangkat 2. Ini PV yang pertama dan rho GH1. Itu sama dengan P2 sama dengan 1/2 pi V2 V pangkat 2 dan rho GH. Nah, untuk inti dari bab 10 adalah debit menyatakan banyak aliran, terus kecepatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Energi fluida kekal sepanjang aliran. Nah, kita masuk ke bab terakhir yaitu bab 11, yaitu fluida nyata. Apa sih fluida nyata? Adalah fluida yang memiliki gesekan internal, viskositas, sehingga tidak ideal seperti fluida dalam teori Bernoulli murni. Contoh fluida nyata itu ada air, minyak, dan darah. Untuk viskositas itu adalah pengertiannya ukuran kekentalan fluida atau hambatan fluida terhadap aliran. Untuk makna fisiknya itu adalah viskositas besar, itu fluida lebih kental atau aliran lambat. Viskositas kecil ada fluida encer dan aliran cepat. Nah, untuk hukum Stokes itu adalah pengertiannya menyatakan gaya hambat yang dialami benda kecil berbentuk bola dalam fluida kental. Untuk rumusnya itu adalah F sama dengan 6 pi kali eta kali R kali V. Terangannya F itu gaya hambat, eta adalah viskositas, R adalah jari-jari, dan V adalah kecepatan.
Selanjutnya ada kecepatan terminal, yaitu pengertiannya kecepatan maksimum benda jauh dalam fluida ketika gaya-gaya sudah seimbang. Untuk rumus kecepatan terminal adalah Vt sama dengan 2R kuadrat kali BPEPB per PV kali G per 9 eta. Terus selanjutnya ada aliran laminar. Untuk pengertiannya adalah aliran fluida yang teratur dan sejajar. Ciri-cirinya adalah kecepatan rendah dan fluidanya kental. Ya, ada aliran turbulen. Pengertiannya adalah aliran fluida yang tidak teratur dan berputar-putar. Ciri-cirinya adalah kecepatan tinggi dan banyak pusaran. Selanjutnya adalah bilangan Reynolds. Fungsinya adalah untuk menentukan jenis aliran fluida. Untuk rumus bilangan Reynolds adalah R S sama dengan V rho V D per eta. Untuk kereta alirannya adalah RE kurang dari 2000 berarti laminar. 2000 kurang dari RE atau RE kurang dari 4000 adalah transisi atau RE lebih dari 4000 adalah turbulen. Nah, selanjutnya ada ke-8 adalah kehilangan energi pada fluida nyata disebabkan oleh gesekan dinding pipa dan viskositas fluida. Akibatnya tekanan berkurang dan energi tidak sepenuhnya kekal. Untuk inti dari bab 11 adalah fluida nyata memiliki viskositas. Aliran bisa laminar atau turbulen dan bilangan Reynolds menentukan jenis aliran. Untuk rumus bab 11 adalah ini yang sudah saya bacakan di atas. Oke, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan dan materi yang bisa saya tangkap di Fisika 3 semester 3 ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.